Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahsana ing dalam nalikane bagusake sapa rajulu wong lanang as-sholata ing salat fatamma nuli nyempurnake sapa rajul ruku aha ing ruku'e salat wa sujudaha lan sujude salat. Qalat mongko berkata opo as-sholatu salat. Hafidho mugi-mugi jaga ka ing sira Saballahu Gusti Allah. Kama kaya barang hafid ta kang wis jaga sapa sira ni ing ingsun. Fatarfa'u nuli munggah apa salat. Wa ida asa'alan ing dalam nalikane ngalaake sapa wong as-sholata ing salat falam yutimma nuli ora nyempurnaake sapa wong ruku'aha ing ruku'e salat wa sujudaha lan sujude salat. Qalat mongko berkata apa salatu salat. Doya'a mugi-mugi menyia-nyiakan. Doya'a mugi-mugi menyia-nyiakan ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Kama kaya barang doya'a kang nyia-nyiake sapa sirani ing ingsun. Fatulafu nuli dan robek dan soek apa salat. Kama kaya barang yulafu kang den soek apa as-saubu pakaian al-kholaku kang kumuh kusut tahumu. Wayudrabu nuri dan bokul biha sebab sholat apa wajuhu wajahe wong. Artinya jika seseorang
memperindah sholatnya. Lalu dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Maka sholat itu akan berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Kemudian sholat itu diangkat. Dan jika engkau membiarkan sholatmu itu buruk, dan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sholat itu akan berkata, semoga Allah menyia-nyiakanmu semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Dan sholat itu dibuang sebagaimana baju yang nggak kepake, namanya baju apa sih? baju yang udah nggak kita pakai, namanya as-saubul kholak gitu. Baju kumuh, baju sebagaimana baju kumuh dibuang. Sebab itu wajahnya dipukul. Titik. Berarti sholat itu
bisa bicara ya. Ya berarti sholat itu bisa bicara, bisa mendoakan kita. Kalau kita bagus sholatnya, maka dia akan berdoa yang baik-baik. Kalau kita buruk sholatnya, maka sholat itu akan mendoakan kita yang buruk-buruk. Sempurnain rukunya, sujudnya itu. Abah tuh termasuk orang yang sholatnya bagus. Abah tuh kalau lihat abah sholat tuh kayak pengen sholat kitanya. Bagus sholat. Tapi kalau sendirian, kalau berjamaah sih kan idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam maka percepat. Fa inna fihi musghira, karena makmum itu ada yang kecil, wal kabiro ada yang tua, wal marido ada yang sakit, wadzal hajati ada yang sedang punya keperluan. Jadi jangan, kalau jadi imam gak boleh lama-lama. Boleh lama asal menjadi imamun mahsurin. Apa coba imam mahsur itu? Imam yang makmumnya itu aja, kehitung, nggak pernah nambah. Nah, dalam hal ini biasanya makmumnya itu para santri atau ya masyarakat, tapi itu aja. Nah, itu aja tuh nanti diajak ngobrol, Pak. Saya kalau sholat lama. Terus kalau saya baca Al-Baqarah nggak apa-apa kan? Ya siap, mau apa gitu. Orang itunya tuh siap ya Pak Ustadz, siap. Ya makmumnya jangan tambah, udah kita aja gitu. Makmumnya jangan tambah, kita aja. Nah itu boleh. Tapi kalau makmumnya silih berganti, maka jangan macam-macam. Baca aja kulhu atau idazul atau apa. Nggak boleh itu tuh, artinya nggak boleh lama-lama. Nah, Abah tuh kalau lagi jamaah mah biasa aja, tapi kalau lagi sendirian tuh bagus sholatnya tuh. Kan beda orang sendirian sama jamaah tuh. Amal semakin kelihatan kan semakin buruk. Pasti gini, kalau jamaah itu bagus, tapi masih kelihatan orang. Maka ya ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita di kamar, zikirnya. Ida adzana ing dalem nalikane adzan sapa al muadzinu wong kang adzan. Yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat haruma mongko haram opo al amalu amal. Jika muadzin adzan Jumat, jika muadzin adzan Jumat, maka haram transaksi. Bahrul, transaksi itu apa? Ayo Fahri, transaksi itu apa? Belajar mendefinisikan dan mendeskripsikan. Mang Edi, apa itu transaksi?
Bos Akif, ma huwa transaksiyun? Apa itu transaksi? Tak kasih clue ya. Sebuah kegiatan, dah itu. Sok lanjutin. Suatu kegiatan yang siapa yang bisa lanjutin? Ya sudah, kalau tidak bisa mendeskripsikan, mencontohkan. Siapa yang bisa mencontohkan? Transaksi itu bagaimana? Ya, anak-anak Wusto. Contoh aja, bukan definisi, contoh. Kita beli rokok ke warung, itu transaksi atau bukan? Hah? Belinya bukan, serah terimanya transaksi. Ngerti gak? Ambilin uang di ATM, ngambilnya bukan, tapi kegiatan ngambilnya transaksi. Perjalanan kamu ke ATM-nya bukan. Ngerti ya, gitu ya. Kamu minjemin uang ke orang, pas minjemin, nih transaksi namanya. Transaksi itu berhadap-hadapan, kegiatan di mana satu orang berhadap-hadapan dengan sesuatu atau dengan orang lain yang terkait dengan penentuan serah terima akad. Nah itu namanya transaksi. Belajar sama definisi coba, biar pinternya terlihatan ya. Ulangi, apa transaksi? Suatu kegiatan yang mana seseorang berhadap-hadapan dengan sesuatu atau dengan orang lain yang di dalamnya terdapat serah terima akad. Itu namanya transaksi. Buku, coba yang bisa angkat tangan aja nggak apa-apa. Belajar memberanikan diri. Buku itu apa? Nah, jangan yang pengurus, jangan yang gede, bilang latih yang kecil-kecil. Buku itu apa? Masa kamu pegang nggak tahu sih? Bisa kamu gambarkan, bisa kamu ceritakan. Nanti mimpi itu apa? Manusia itu apa? Setiap kita berbicara, kita tahu makna dan arti apa yang kita bicarakan. Nah, itu orang pintar namanya. Tapi setiap kita mengeluarkan kalimat dan kata-kata yang kita nggak tahu sendiri, kata-kata itu namanya polong. Polong melompong namanya. Nah, sekarang kita belajar. Kalau dalam ilmu mantik, kita belajar dulu menjami'. Ya, ini pelajaran cukup 1,5 jam. Ada jami', ada mani'. Ada mawani, mani'ul mawani'. Apa itu yang namanya jami'? Jami' itu dia masuk ke kategori apa? Ya, dia masuk ke dalam kategori apa? Tadi buku. Buku itu kategori apa? Makhluk, benda. Kalau benda itu sesuatu, ya. Kalau makhluk seseorang, aktivitas berarti kegiatan, gitulah. Makanya tadi yang namanya transaksi itu sebuah kegiatan, karena aktivitas, bukan benda, bukan makhluk juga. Nah, buku itu masuk kategori apa?
Benda. Kalau benda berarti sesuatu. Atau suatu material, nggak apa-apa. Atau jamiknya langsung kita arahkan aja ke kertas. Suatu kertas atau kumpulan kertas-kertas yang dijilid jadi satu, yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan untuk menjadi inspirasi, motivasi, atau provokasi kepada orang lain. Buku bisa jadi provokasi. Kalau bukunya emang menghasut mah, nah itu namanya buku. Rumah, coba jameknya dulu, kategorinya dulu. Apa itu rumah? Ma huwal bait. Apa itu rumah? Satu aja yang bisa jawab. Kategorinya apa? Suatu bangunan, gitu. Ngerti? Karena, nah, suatu bangunan. Nanti suatu bangunan itu ada masjid, ada musola, ada kandang. Ngerti kan begitu? Nah, itu namanya jami. Jami dulu harus ada di lingkaran jami dulu. Suatu bangunan, ada gedung. Nah, masuk kategori rumah itu termasuk itu. Suatu bangunan yang didirikan oleh manusia, yang di dalamnya terdapat peralatan-peralatan manusia dan fasilitas-fasilitas untuk kehidupan manusia. Nah, itu namanya mani. Apa mani? Pencegah-pencegah agar masjid, bangunan, gor nggak ikut masuk. Tadinya kan ikut masuk. Tadinya ikut masuk, namanya mani, namanya jami. Suatu bangunan itu ikut semua jadinya. Ada masjid, ada apa namanya? Ada masjid, ada bangunan, ada ini. Kita kerucutkan agar masjid tidak ikut masuk. Suatu bangunan yang dibangun oleh manusia, masih masjid masih ikut masuk. Yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas untuk kehidupan manusia dan ruang keluarga. Udah itu. Maka masjid jadi nggak ikut, goreng nggak ikut, itu namanya mani. Ngerti ya? Yang senyawanya sekarang. Mahual masjid. Apa itu masjid? Mani, jamiknya udah dapat kan? Apa itu? Suatu bangunan. Bangunan kan? Benar. Suatu bangunan. Terus yang di dalamnya, belajar coba. Yang di dalam, yang suatu bangunan. Terus yang di dalamnya suatu bangunan yang dimiliki oleh kemajmuan masyarakat yang berguna untuk menjadi salah satu fasilitas untuk beribadah kaum muslimin dan diperbolehkan untuk sholat Jumat. Selesai, masuk musola nggak jadi. Yang penting sampai pada akhirnya nggak ada yang ikut kecuali masjid, gitu loh. Tadi rumah nggak ada yang ikut kecuali rumah. Kalau suatu bangunan masih ada yang ikut, didirikan oleh manusia masih banyak yang ikut. Di dalamnya terdapat fasilitas masih ada yang ikut, gitu loh. Set rumah nggak ada. Itu namanya al-jami'u wal mani. Mendeskripsikan segala sesuatu biar kita tuh tahu alurnya ketika berdebat. Apa yang kita bicarakan. Itu ngomong apa? Kan gini, ada mahasiswa yang dia tuh langsung marah-marah kalau Rocky Gerung gak Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung orangnya emang bagus. Rocky Gerung, saya mau autokritik kepada Anda gitu. Dia nggak ngerti makna auto. Auto itu artinya diri sendiri.
auto. Kalau otomatis, mungkin maksud dia saya mau langsung mengulti Anda. Kalau langsung aja to the point aja. Bukan auto. Auto itu artinya bukan langsung. Auto itu artinya diri sendiri. Kalau saya mau autokritik kepada Anda, berarti saya mau autokritik terhadap diri sendiri, bukan kepada Anda. Atau auto itu artinya diri sendiri. Ya Rocky nggak jawab, bener. Ngapain jawab? Orang bener kan, kamu autokritik. Autokritik itu untuk diri kamu sendiri. Terus kita ngomong harus apa? Kamu tahu nggak arti auto? Begituin. Jadi bikin malu begitu ya. Karena itu kalau bicara biar kelihatan rada pinter gitu loh Mas. Tahu apa itu peci yang dasar-dasar dulu. Apa itu Apa itu sholat? Gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan tertentu yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Itu namanya. Jadi jangan ngerti ilmu agama doang. Gak apa, bagus ilmu agama wajib, udah gitu aja. Cuman kalau ilmu agamanya pinter, jangan lupa belajar-belajar yang lain. Karena ya majmuat. Tapi biasanya orang kalau ngerti agama, nahwu sorobnya bagus, nanti ilmu yang lain bakal ikutan bagus. Karena nahwu sorob adalah kunci. Kau perhatikan orang yang nahwu sorobnya mateng, rata-rata kalau belajar bahasa Inggris cepet. Karena gampang banget. Karena dia sudah mendalami sesuatu yang paling sulit, akhirnya ketika mempelajari sesuatu yang tidak sesulit itu tuh gampang. Itulah maksudnya. Kamu ngajar di sekolah STM, muridnya bandel-bandel dan berhasil ngajari matolib enteng gembreng gitu loh Mas. Ya, nahwu sorob itu bagi Abi pelajaran tersulit ya. Imriti 3 kali hatam, Alfiyah 4 kali hatam. Alikmah 1 itu Pak Mualim dengan Gus Mujib, kemudian Kang Jupri, lalu di Bang Hawari. Sebenarnya Bang Hawari nggak sampai hatam, perang duluan sama orang Daud. Ya 30%, 50% itu belum. Alfiyah tuh. Tapi udah rada matang itu Alfiyah tuh. Mu'in 1 kali, 2 kali 1 kali. Takrib tuh banyak, ada 5 atau 6. Jurumiyah bolak-balik ada 5 kali sih baru ngerti nahwu tuh. Baru ngerti nahwu tuh. Sama Egas sekarang ya rada pinter Egas habis. Kalau ngomongin umur tuh. Seumuran Egas harus pelangap, nggak ngerti nahwu. As-sarfu ummul kulum wan nahwu abuha. Sorof itu adalah ibunya ilmu. Dan nahwu itu adalah ayahnya ilmu. Kalau ngerti nahwu, ngerti sorof, biasanya cerdas. Ada penelitian dari Siberia, seseorang yang ilmu agamanya itu ilmu bahasa Arabnya itu bagus, maka IQ-nya akan bagus, tinggi. Jadi bahasa Arab itu menjadikan seseorang itu menjadi cerdas. Mumet tapi cerdas. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, nggak ada Indonesia begitu. Saya mengerjakan, saya tidur, dia berdua tidur, simpel tidur. Mereka semua tidur, kami tidur, kita tidur. Bahasa Arab enggak? Dia kan tidur aja tuh. Ya ada anamu, ada tanamu, ada tanamina, ada tanamuna, ada tamama, tatamani, kan belajar apa tasrifan kan begitu. Saya memukul, cukup saya memukul. Memukul tuh untuk majmu, untuk saya, untuk dia, untuk kamu, untuk mereka, untuk apa. Tapi kalau bahasa Arab kan, kalau saya memukul dorob betul, dorob na, dorob tuma. Ya mumet ya, bahasa Inggris gak semumet itu. Nah, orang nahwu sorobnya bagus, belajar bahasa Inggris cepetan. Banyak ustaz kayak yang bahasa Inggrisnya pinter tuh. Matematika tidak serumit nahwu sorob. Nah, kalau bisa kamu menyentuh maksimalnya nahwu sorob, maka kalian akan mampu untuk mempelajari apapun juga ya. Termasuk ilmu logika.
Jadi jangan heran kalau orang pintar nahwu sorof tuh pintar bicara, pintar mantik, dewasa, muda tapi tua gitu Mas. Muda tapi tua. Man tabahhara fi ilmil wahid faqad tabahhara fi jamil uluh. Barang siapa yang menguasai satu bidang ilmu yaitu nahwu sorof, maka dia akan menguasai segala bidang ilmu. Dibikin gampang maksudnya kah? Bikin gampang. Dan Abi tuh ngerasain ketemu sama guru SMA, guru SMP, guru matematik, guru apa tuh. Sering Abi ketemu. Pengen sombong nggak mau ngomong sombong maksudnya. Kalau ketemu sama mereka kayak pribensi matematika, kayak guru matematika, makanya bisa gitu. Yang ngomong IPS mungkin mau, baik guru IPS. Ngomongin politik kita direct sih ngomong 1,5 jam menang iya. Istilah gue iya mas mau bener pinter apa ijazahnya bak gitu maksudnya. Entah dia nggak bisa bicara tapi nggak tahu. Cuman jadi sing dari wakil DPR ku itu kan. Ya masa beli ngerti. Ini begini peta politik tuh begini, partai tuh begini. Ya pokoknya aku beli ngerti, bisa yang ngajari anak siswa saja IPS begini gimana. Ya matematika sih ya makanan kita kan. Tapi cuma ngomong cepet sih enggak, kalau matematika itu 2 kali 3 yang susah, semua orang juga harus punya keahlian khusus itu. Tapi kalau ngomongin rumus, ngomong presentasi semua juga harus bisa. Akar-akaran apalagi. Nggak ada yang susah ilmu itu. Tapi kamu belajar sorof dulu kalau bisa. Biar menguasai semuanya. Gitu. Nah kalau IPA itu sudah spesialis masuknya. Ya, kalau kamu pengen jadi profesor atau lebih ke IPA. Seperti fisika. Berawal dari matematika dasarnya, lalu ke fisika, ke kimia, ke apa. Gitu. Tapi kalau yang penting bukan IPA ya. Yang penting itu IPS-nya. IPA spesialis, IPS-nya sosial. Kalau pinter IPS-nya, kamu akan diterima banyak orang. Kalau IPA mah spesialis, orang-orang tertentu yang memang ada kejuruan ke sana, pengen jadi kimiawis, pengen jadi ini. Nggak perlu lah kamu ke situ. Tapi yang penting mah ini nih, IPS-nya itu loh. Masa nggak ngerti geopolitik peta ini, maluin. Sekarang ganti ya presidennya, begitu aja nggak ngerti. Ya Bill Clinton, George Bush, Barack Obama urutannya nih. Begitu kan gampang. Habis Barack Obama kemudian siapa? Donald Trump. Habis Donald Trump kemudian siapa yang tua tuh? Joe Biden. Diganti lagi Donald Trump. Ngitung begitu aja nggak bisa, masuk pergantian presiden dari Soekarno, diganti Soeharto, diganti B.J. Habibie, diganti Gus Dur, diganti Megawati, kemudian diganti SBY, diganti sama Jokowi, diganti sama Prabowo, begitu udah kayak ludah gitu tuh. Nggak usah jadi tebak-tebakan begitu mah. Ini yang nggak usah jadi tebak-tebakan maksudnya. Apalah sendiri kita juga. Udah biasa ngapalin alfiah kita mah. Masa ngapalin begitu susah banget. Tadinya Rusia itu apa? Uni Soviet. Ukraina itu apa? Uni Soviet. Setiap presiden sekarang, Rusia siapa? Udah ngerti. Si Putin udah ngerti kan? Ukraina, Zelensky, ya kita tahu karena sering ada beritanya kan. Masa mengkonon udah ngerti gitu loh ya. Mendefinisikan sesuatu, jangan orang tuh cuma pintar ngarayung wadon, jangan gitu, malu. Ngeceti wong wadon bisa, tapi isi dulu kepala. Nah, kalau ada waktu kamu belajar mendefinisikan sesuatu ya. Apa tuh buku, atau apa tuh pulpen, atau tuh apa, belajar dulu begitu. Kalau pengen lebih cerdas, belajar nahwu sorofnya. Tapi definisi penting. Wallahu a'lam.